Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Baik, kembali lagi dalam program favorit kita, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang mulai dari pengertian, persiapan yang dilakukan sebelum puasa dan juga tingkat-tingkatan puasa. Sekarang kita akan mencoba untuk menelisik lebih dalam tentang puasa itu akan hasilnya seperti apa ketika orang itu akan melakukan puasa akan hasilnya seperti apa. Baik, langsung saja kita kembali ke narasumber kita yang terhormat Bapak Sutopo. Bapak Sutopo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Sutopo. Bagaimana kemarin jenengan sudah menyampaikan luar biasa, panjang lebar dan terperinci bagaimana mulai awal pengertian, terus persiapan puasa dan juga sampai tingkatan-tingkatan puasa. Mungkin sekarang kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu hasil ataupun target dari seseorang yang sudah melakukan puasa itu seperti apa? Monggo. Terima kasih. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ndawuhna, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau melihat ayat itu kan jelas bahwa targetnya kita melaksanakan puasa itu kan agar kita menjadi takwa. Sehingga ukuran berhasil dan tidaknya puasa kita ya tergantung pada ketakwaan kita meningkat atau tidak. Kalau Abah Yai sering mengatakan ibaratnya kita berobat setiap hari minum pil, kalau tidak sembuh kan berarti percuma. Sama dengan kita setiap bulan puasa, bulan Ramadan puasa, tapi ketakwaan kita tidak meningkat kan berarti tidak sesuai dengan apa tujuan kita melaksanakan puasa. Jadi memang setiap melakukan sesuatu itu kan harus ngerti targetnya. Ibarat kita berjalan itu kalau kita tujuan kemana nggak tahu, nggak nyampe tujuan. Demikian juga puasa. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan. Kata Rasul, banyak orang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa, yang didapat hanya lapar dan ya, itu kan peringatan, artinya mereka tidak mencapai pada tujuan sasaran yang dituju. Dan puasa bukan diet, artinya supaya menjadikan orang kurus, bukan itu, tapi kembali kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian semua sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Berarti kalau melihat ayat itu kan targetnya adalah takwa. Artinya kalau orang itu puasa kemudian takwanya tidak meningkat kan berarti tidak kembali pada peringatan Kanjeng, dia hanya mendapatkan lapar dan haus, kira-kira begitu. Jadi boleh dikatakan target akhirnya adalah agar kita menjadi orang takwa. Artinya setelah melaksanakan puasa ya ketakwaan kita harusnya meningkat, kira-kira begitu. Baik, berarti
hasil akhirnya itu ketika ada perubahan dari ketakwaan. Nah, sekarang mungkin bisa jenengan berikan sedikitlah penjelasan tentang takwa itu seperti apa, yang disampaikan di Quran itu seperti apa. Kalau takwa itu kan gambaran globalnya kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu intinya begitu. Cuman dalam konteks Al-Quran itu menjalankan perintah, menjauhi larangan itu gambaran seperti apa? Di antara Al-Quran mengatakan wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada pengampunannya Allah dan kepada surga, yang surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Nah, ayat berikutnya itu bicara tentang takwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu gambarannya takwa. Jadi yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Yang namanya orang takwa itu adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, baik kondisi sarok maupun dorok, kondisi lapang maupun sempit, kondisi kaya maupun miskin. Jadi orang bersedekah itu tidak hanya bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin pun ya sesuai dengan kapasitasnya mereka masing-masing. Kalau basa Jawa nih, takwa itu ciri yang pertama adalah lomo. Nah, itu saja, yang paling gampang. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi apa ya? Ngempet muring-muring. Ya, berarti kan amarah. Apa iki? Ngempet amarah. Nek cara Jawane napa niku? Sabar. Nomor 3 wa afina anin nas, memaafkan pada manusia. Artinya apa? Tidak ada rasa dendam. Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta pada orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Artinya dikandungi syarat bahwa orang yang takwa itu adalah orang yang selalu berbuat baik. Jadi indikatornya siji wong iku lomo, nomor 2 bisa menahan amarah, tidak emosian gampangannya, nomor 3 tidak dendam, dan nomor 4 adalah selalu berbuat baik. Tambah ayat berikutnya yang intinya wong takwa itu ketika terjebak, artinya kadung nglakoni kesalahan, maka cepat-cepat ingat dan tobat kepada Allah. Sehingga indikator takwa itu menurut ayat itu ada 5 itu. Nah, kalau bicara tentang puasa, targetnya takwa, ya tinggal melihat setelah puasa itu orang itu makin lomo atau makin pelit. Kalau makin pelit berarti puasanya tidak nyampe target. Seharusnya selesai puasa harus semakin lomo, apa bahasa Indonesia lo, dermawan. Dermawan tidak bisa diukur dengan jumlah yang diberikan, arti sesuai dengan kemampuan. Nomor 2, apakah dia semakin emosional apa? Tidak, harusnya kesabarannya semakin meningkat. Nomor 3, dendam mereka itu cepat memaafkan orang sulit memaafkan orang. Mestinya setelah puasa ketika ada orang lain yang salah kepada kita, cepat kita maaf, bahkan tidak minta maaf pun sudah berusaha memaafkan. Dan nomor 4, selalu kebaikannya selalu dia di mana dia berada mestinya memberi infak kepada lingkungan semakin banyak. Kemudian yang kelima, kalau terjadi kesalahan selalu muhasabah, selalu itu pasti, selalu setiap hari kita istighfar dan selalu minta ampun kepada Tuhan, selalu merasa salah dan selalu. Kalau itu 5 itu
meningkat berarti menunjukkan puasa nyampe pada target yang diinginkan kira-kira. Baik, sangat jelas sekali tentang bagaimana hasil atau target yang mana yaitu ketakwaan itu bisa meningkat dengan indikator tadi ada 5. Mungkin sekarang begini, kita di zaman yang milenial, di zaman yang serba modern, banyak sekali fenomena-fenomena di generasi milenial sekarang ini yang mana puasa sebagai rutinitas ritual saja. Lah, bagaimana ketika sekarang anak-anak muda ketika puasa hanya sebagai ritual puasa malah bukan digunakan untuk sebagai peningkat ibadah, malah dibuat balap malam, terus trek-trekan, dan sebagainya. Nah itu bagaimana solusinya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Maka kemarin pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, memang ya tidak puasa tok Mas. Kita itu ibadah apa saja termasuk sholat. Kadang-kadang kita hanya terjebak pada formalitas seremonial. Pokoknya kita lakukan ya sudah, tidak ngerti tujuannya itu apa. Misalkan sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi ternyata semakin sholatnya gedu yo tidak ada perubahan sama sekali kan, berarti lah kayak gitu lah. Itu kan berarti kan perlu kita. Maka pada pertemuan yang lalu kita sampaikan itulah bedanya orang yang punya ilmu dan tidak. Maka kita harus selalu mengasah keilmuan kita dan sebagainya. Lah, kaitannya dengan mereka-mereka ya kita sesuai dengan kapasitas kita. Jarene ngendikane Kanjeng Nabi man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Ya sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebagai apa? Kalau mampu kita rubah dengan tangan ya kita rubah pakai tangan kita. Kalau tidak ya fa ilam yasati fa bilisani. Kita kalau tidak juga ngatasi ya fa biqalbi, walaupun itu at'aful iman. Artinya apa? Artinya begini. Kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, khususnya puasa ini, kita sambil kita berusaha untuk menyampaikan kepada mereka semampu kita. Jadi kita tetap ada usaha itu ya, jadi ya semampu kita karena yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi apapun juga itu. Tapi kita kewajiban tetap usaha harus kita lakukan. Sisi lain takwa itu di ayat yang pertama itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Artinya kalau kita itu takwa, kita bertakwa, mesti ini loganya kan mendapatkan petunjuk Al-Quran. Kalau kita tidak dapat petunjuk Al-Quran, berarti kan kita ini bukan mutakin dong. Quran itu hudan lil muttaqin. Sehingga harapannya puasa meningkatkan ketakwaan. Maka kan ada ritual ya, ibadah kita, tadarus dan sebagainya, ada kaitan dengan itu. Harapannya supaya kita mendapat petunjuk dari Al-Quran itu karena ketakwaan kita meningkat. Mungkin menurut jenengan dengan adanya fenomena tersebut dengan generasi milenial yang ya memang ada kebiasaan yang seperti itu ketika Ramadan, mungkin bisa jenengan sampaikan untuk melatih mereka itu bagaimana untuk supaya bisa ya kita buat konten-konten seperti ini ya. Barangkali ada 1-2 yang buka mungkin mendengarkan pengajian di masjid kan sudah bosen judulnya pengajian. Kalau di konten-konten ini sambil sekarang kan usumnya pakai barangkali ada 1-2 yang melihat ya, kita seperti itu. Barangkali ada manfaatnya. Orang namanya hidayah itu kan macam-macam, bisa jadi karena lihat-lihat tuh kok ada ngelopo itu kan, dan barangkali tertarik, akhirnya penasaran mungkin mendengarkan tinggal tidak sengaja akhirnya ya bisa juga. Kalau itu udah jangan dalam upaya untuk itu. Karena apa? Karena kemungkinan ketika kita datang ke sana kita beritahu mungkin mereka tidak menerima, apalagi tidak kenal pada kita. Siapa kamu kok mengingatkan saya? Kan begitu. Mungkin
Nah, dengan berbagai cara niatan kita adalah dakwah itu ya. Kita menyampaikan sesuatu dengan berbagai hal. Kalau kita lewat tulisan, kemungkinan besar mereka juga tidak mau membaca. Ya. Jadi ya berbagai cara lah kita lakukan yang namanya dakwah itu, kita mengajak orang itu dengan berbagai hal supaya mereka bisa memahami itu. Kalau Abah Yai pakai radio, pakai TV kan dalam rangka itu. Kalau masyarakat mau suruh datang ke derajat sendiri kan kemungkinan berat karena dia sudah punya keluarga dan sebagainya. Cukup dengarkan radio bagi masyarakat orang-orang tua. Bagi orang-orang muda mungkin sudah tidak zamannya lagi, mungkin lihat konten-konten seperti ini. Nah, mungkin kira-kira begitu barangkali. Ya upaya saja, wong petunjuk itu yang memberi petunjuk kan hanya Tuhan. Baik, kembali ke yang jenengan sampaikan tadi, hasil dari puasa yaitu tentang peningkatan ketakwaan. Ketika ada problematika seperti ini, ketika orang itu sudah melakukan puasa dan setelah melakukan puasa, bulan pertama ketakwaannya meningkat, rajin sholat dan sebagainya. Ternyata bulan ke-2, 4, 3, 4 menurun. Apa itu termasuk puasa yang gagal atau bagaimana? Ya sebenarnya gagal sih tidak, cuman prosesnya orang itu macam-macam. Maka kata Rasul kan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Makanya pada pertemuan yang lalu kita kalau pengen iman kita itu kuat, dan kita harus selalu mencari ilmu, komunikasi kepada orang-orang yang solih. Maka ada keterangan hadis atau melihat orang soleh, melihat kiai saja itu kan pahala kan, gitu kan begitu. Ketika kita melihat kiai kan mengingatkan perilaku kita, oh iya aku ya kan begitu. Berarti bukan dalam artian ketika kita sudah melakukan puasa terus kita ada peningkatan terus turun-turun, itu bukan arti kita puasa kita gagal. Bukan, karena hati itu kan, makanya setiap sholat kan kita suruh doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, supaya istiqomah. Makanya ayat Quran kan mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, terus kan summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tahzanu sumastaqum. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku Allah, sumastaqamu, baru tatanazzalu alaihimul malaikat. Nek istiqomah ya tidak bisa. Artinya istiqomah itu di mana kan, dan kalau juga mengatakan rabbunallah. Soalnya kira-kira kadang-kadang kita itu sudah beda. Ketika di masjid rabbunallah, engko ketika di pasar sudah Rabbuna gak Allah lagi, Rabbuna duit, kan begitu kan loh. Sehingga lupa dengan Tuhannya, itu sudah lupa. Berarti tinggal kita bagaimana menyiapkan diri kita ketika keimanan kita turun, dan bagaimana kita bisa menaikkan lagi ya seperti itu ya. Selalu cara wong saiki diupdate diupdate, jadi terus supaya meningkat, setiap kali minta pertolongan pada Tuhan supaya hati kita ditetapkan keimanan kita. Kata semakin kita tinggi, ya mungkin cobaan kita, ujian kita kan juga semakin tinggi juga. Baik, itu yang disampaikan Ustaz Sutopo tentang buah ataupun hasil. Mungkin dari teman saya Mas Dendi ada pertanyaan yang akan disampaikan. Ya Pak, jadi ketika seseorang melaksanakan puasa, nah, di situ tuh ketika setelah sahur ataupun dia lupa tidak membaca niat, nah kemudian tidak membaca niat tetapi paginya dia puasa, apakah puasanya itu dikatakan tetap diterima atau bagaimana? Karena dia itu tidak membaca niat untuk melaksanakan puasa tadi. Memang syaratnya niat kalau puasa Ramadan itu harus diinep lagi. Makanya mbah-mbah kita itu mengajari pada kita ketika setelah sholat tarawih kan diajari untuk melafatkan niat. Niat kan sebenarnya tidak sekedar lafat kan.
Ketika kita sahur itu kan sebenarnya apa kok sahur kan sudah otomatis apa? Niat toh, tidak harus nawaitu somagoti, sebenarnya tidak harus begitu. Jadi memang sudah ada niatan, tapi itu tidak bisa 1 bulan sampai niati sekali, harusan. Ya lupa, saya pernah baca hadis itu gini tentang puasa itu. Kanjeng Nabi itu nimbali sahabat, nyedek Kanjeng Nabi itu baca amin, amin, amin 3 kali. Setelah itu para sahabat itu tanya, Kanjeng Nabi jenengan kok maca amin amin ping 3? Salah satunya yang pertama itu Kanjeng Nabi, malaikat Jibril iku ndonga. Sapa wonge sing menangi wulan Ramadan, kemudian kok dosane ora disepura karo Gusti Allah, cilaka. Kanjeng Nabi jir amin. Kebarus wong metu wulan Ramadan kok dosane ora entek, kebarus. Kanjeng Nabi bilang amin. Nomor 2, sapa ana wong nyebut asmane Kanjeng Nabi kok gak jawab selawatnya itu ya kategori jere malaikat Jibril cilaka, jere Kanjeng Nabi amin. Nah nomor 3, sapa wonge kok duwe wong tuwa, kepethuk wong tuwa sampai tuwa kok sampai dhek ora mlebu swarga liwat wong tuwa, berarti ya kebarus cilaka, amin. Satu yang perlu saya sampaikan di kaitan dengan target, berarti targetnya ya termasuk di samping takwa, intinya ya man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya harapannya semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita tentunya meningkat. Kira-kira begitu intinya target, bicara tentang target puasa. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertemuan pada kesempatan kali ini yang jenengan sampaikan kepada pemirsa yang melihat di rumah ataupun dimanapun berada tentang hasil ataupun target dari orang berpuasa itu bagaimana. Semoga apa yang jenengan sampaikan mendapatkan kemudahan untuk orang-orang yang memang membutuhkan pengertian ataupun pemahaman tentang puasa tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share di channel kebanggaan kita, channel Santri Sundra, channel Santri Sunan Derajat. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.